kenal teman-teman semua, saya Ade Satya, co-founder dari Type to Heal, dan nanti kalau teman-teman pada ikut Camp to Heal di minggu depan, kita akan ketemu di sana buat ngobrol bareng-bareng di area camp di Bukit Gajah. Insya Allah, mudah-mudahan lancar semuanya ya. Oke, kita langsung masuk ke topik hari ini tentang menemukan arti atau makna di tengah ketidakpastian. Nanti kita mungkin akan lebih banyak ngobrolnya, diskusinya. Aku cuma akan menyampaikan, kayaknya cuma ada sekitar 6 atau 8 slide yang bakal dibahas hari ini. Semoga nanti teman-teman kalau ada yang mau sharing atau mau bertanya, kita bisa bertukar pikiran di sini. Nah, ini adalah salah satu landasan utamanya yang perlu kita sadarin dulu. Bahwa pada dasarnya memang sudah menjadi kodratnya manusia untuk selalu bergerak mencari kepastian. Pengen sesuatu yang terprediksi atau predictable, pengen bisa mengendalikan keadaan, pengen ada di keadaan yang stabil. Dah, itu emang udah drive kita. Jadi kalau kita punya keinginan itu bukan karena kenapa sih aku selalu pengen mengontrol keadaan, no. Itu memang sudah sesuatu yang sangat wajar ada di manusia. Tuh, drive-nya manusia ditakdirkan memang seperti itu. Sementara memang kenyataannya pun hidupnya manusia, hidup kita di dunia ini, di keyakinan apapun yang kita punya, bahkan sekalipun misalnya teman-teman yang ateis sekalipun, pasti sadar dan pasti tahu bahwa hidup pasti tentang ketidakpastian. Nggak ada hal-hal yang pasti di dalam hidup ini. Semua hal di dalam hidup kita tentang ketidakpastian. Satu-satunya hal yang pasti yang kita tahu adalah bahwa ketidakpastian itu pasti ada. Dua hal ini kan berbeda ya. Yang satu mengejar kepastian, yang satu yang kita jalanin yaitu kehidupan ini, itu menawarkan ketidakpastian. Sehingga sangat wajar dan sangat normal kalau kita nggak nyaman. Perasaan nggak nyaman ini tuh pasti mengganggu. Semakin kita lawan, semakin kita abaikan, semakin besar. Jadi tahapan pertama untuk menemukan makna, menemukan arti dalam ketidakpastian adalah mencoba untuk mengakui kalau kita nggak nyaman. Mau ujian besok misalnya, mau ujian tengah semester, atau mau sidang skripsi, atau mau sidang tesis, mau ketemu sama atasan, itu adalah sesuatu yang tidak terprediksi. Kita nggak nyaman, kita merasa cemas, kita merasa khawatir, itu sangat-sangat normal. Nah, kita perlu mengakuinya dulu. Oh ya, aku emang nggak nyaman nih sama hal-hal yang nggak pasti. Aku merasa cemas, aku merasa takut, aku merasa khawatir. Itu perlu untuk diakui lebih dulu. Nah, setelah kita mengakui bahwa kita punya perasaan itu, masuk ke tahap yang kedua. Coba jawab dua pertanyaan ini. Let's say misalnya kita besok mau sidang skripsi. Kita tidak nyaman, kita takut, kita khawatir, jangan-jangan kita salah jawab, atau ada pertanyaan yang tidak bisa kita jawab, atau ada part dalam skripsi yang mungkin tidak bisa untuk kita jelasin. Dah ya, sudah kita akui nih. Poin pertamanya adalah mencoba untuk mengakui. Tahapan keduanya adalah coba jawab dua pertanyaan ini. Pertama, apa yang bisa memberikan aku energi atau kekuatan untuk mengatasi keadaan ini? Contoh, oke, aku harus tidur dengan cukup. Aku harus makan yang cukup. Aku harus kabarin orang-orang terdekat supaya aku dapat support. Aku perlu mempersiapkan diri kayak laptop, materi, dan lain-lain harus siap. Jadi apa aja yang bisa membantu kita untuk punya energi, punya stamina, punya kekuatan menghadapi ketidakpastian ini. Pertanyaan kedua adalah apa yang bisa bantu kita untuk tetap menjalani ketidakpastian ini. Jadi untuk menghadapinya, kita perlu tahu bahwa salah satu part dari ketidakpastian adalah kita nggak tahu ini akan selesai kapan, kita nggak tahu hasilnya, kita nggak tahu akan berjalan berapa lama. Jadi apa ya yang bisa bikin kita tuh tetap berjalan menjalani keadaan ini. Contoh kalau kita masih lanjut dengan contoh si skripsi tadi, apa yang harus aku lakukan
supaya selama proses sidang skripsi itu aku tetap bisa melakukannya dengan baik. Aku harus fokus, aku perlu catat pertanyaannya, kalau bisa aku mungkin sediakan recorder untuk aku bisa merekam pertanyaannya, supaya bisa aku ulang lagi untuk nanti proses revisinya. Nah, jadi 2 pertanyaan ini adalah tahapan kedua yang perlu untuk kita lakukan setelah kita mengakui bahwa ada perasaan tidak nyaman yang kita rasakan terhadap ketidakpastian. Selanjutnya ini agak sedikit teoritis, tapi ini salah satu hal yang paling banyak menyebabkan orang-orang sulit untuk menghadapi keadaan tidak pasti. Tentang kontrol yang tadi. Kita tuh punya kontrol sebenarnya terhadap keadaan. Bedanya, si kontrol atau kemampuan untuk mengendalikan ini, itu ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Seringkali kita terjebak untuk mengendalikan sesuatu yang sifatnya eksternal. Respon dosennya, respon atasan kita, respon orang lain, cuaca, dan lain-lain. Kita berusaha untuk mengendalikan itu, seolah-olah kita bisa mengendalikan itu, dan berharap bahwa itu sesuai dengan ekspektasi kita. Yang akan bikin kita justru makin cemas. Padahal sebenarnya kita bisa berfokus pada faktor internalnya. Apa ya yang bisa kita kendalikan? Oh, diri kita sendiri. Apa aja nih di dalam diri kita yang bisa kita kendalikan? Untuk membedakan si internal dan eksternal ini, saya lebih menganjurkan kalau teman-teman pengen melakukannya bisa dilakukan dengan ditulis. Di notes handphone boleh, di tablet, iPad, atau di kertas juga boleh, tapi intinya ditulis. Jangan di pikiran aja terus dibayangin internalnya apa, eksternalnya apa, biasanya lebih kacau. Jadi sangat dianjurkan untuk ditulis. Kemudian kita bedakan, bisa jadi sekarang kita pikir itu internal padahal itu eksternal. Atau kita beranggapan itu sesuatu yang eksternal padahal itu internal. Setelah ditulis, kita fokus pada internalnya dulu. Kalau internalnya semuanya sudah bisa kita kendalikan, baru kemudian kita pikir, oke, yang eksternal ini gimana caranya untuk kita bisa mempengaruhi itu, bukan mengendalikan. Gimana caranya untuk kita bisa mempengaruhi faktor eksternal. Kita tarik contoh yang tadi ya, dari slide yang sebelumnya. Contohnya misalnya kita mau sidang skripsi. Faktor internalnya adalah kesiapan diri kita. Materi kita sudah siap belum? PPT-nya udah siap belum? Kemungkinan pertanyaannya udah kita pelajarin belum? Dasar teorinya udah kita pelajarin belum? Laptop kita siap nggak? Ruangannya udah kita siapin atau belum? Pakaian kita rapi nggak tuh? Faktor eksternal banyak banget. Kita udah makan dengan cukup apa enggak? Apakah kita sudah menyiapkan device cadangan kalau seandainya ada keadaan-keadaan yang tidak bisa dikendalikan di tengah-tengah presentasi? Hal-hal seperti itu adalah internal. Sementara faktor eksternal adalah mood dosen pembimbing dan dosen penguji, gimana pertanyaan-pertanyaan mereka, apakah mereka sepakat atau tidak dengan apa yang lagi kita teliti. Kemudian misalnya cuaca, bisa jadi cuacanya buruk berpengaruh ke listrik terus tiba-tiba ngaruh ke presentasi kita, atau AC di ruangan tuh, faktor-faktor eksternal tuh, hal seperti itu. Setelah kita selesai dengan internal, kita coba kenali faktor eksternal apa yang bisa kita pengaruhi. Salah satunya adalah mood dosen pembimbing atau dosen penguji. Gimana ya untuk bisa mempengaruhi mood mereka supaya jadi lebih oke. Coba tanya teman-teman yang lain. Sebelumnya kalian kalau nguji sama dosen yang ini, biasanya bawain snack apa buat di ruangan? Atau biasanya mereka lebih suka suhu ruangan tuh ada di berapa? Mereka lebih suka PPT-nya yang rame, yang isinya data semua, atau cukup poin-poinnya aja. Mereka lebih suka aku presentasinya mungkin dijelasin aja, presentasinya nggak perlu terlalu ditampilin, atau mereka lebih suka ngelihat apa yang tertulis di PPT-nya. Itu adalah cara kita mempengaruhi faktor eksternal, tapi tidak bisa mengendalikan faktor eksternal. Jadi, mempelajari locus of control dari Rotary ini adalah salah satu teori yang paling saya suka, karena sangat bermanfaat di semua kondisi. Di kantor, di keluarga, parenting, pengembangan diri, di masyarakat, teorinya Rotary ini pasti bermanfaat tentang bagaimana kita bisa mengendalikan internal maupun eksternal. Teman-teman sekarang udah bisa mulai cari, kalau mau mempelajari lebih lanjut tentang locus of control ini boleh banget, ini sangat bermanfaat buat bisa diterapkan, terutama terhadap keadaan tidak pasti. Ini adalah salah satu teori yang paling sering digunakan di
dalam konteks ketidakpastian. SFBT singkatannya, atau Solution Focus Brief Therapy. Coba inget-inget lagi sebelumnya bagaimana kita berhasil melalui sesuatu. Bagaimana kita berhasil melalui keadaan yang mirip. Contoh, misalnya saya lagi nyetir, terus mobil saya mogok. Kalau saya fokus di mogoknya, terus saya ngomel, saya marah-marah di tengah-tengah jalan, apakah mobilnya akan selesai? Enggak. Tapi manusia sebenarnya punya kemampuan untuk si SFBT ini. SFBT adalah kita ingat lagi sebelumnya waktu kejadian yang mirip terjadi, apa yang pernah kita lakukan dan bagaimana itu berhasil. Oh, sebelumnya waktu mobil mogok, aku telepon si orang bengkel namanya X, aku minta dia buat datang dan dia bisa. Saat itu juga aku langsung hubungin dia, terus telepon, dia datang, benerin mobil, mobil selesai, saya bisa jalan. Itu adalah salah satu teknik SFBT. Sama, di keadaan apapun terkait ketidakpastian, coba gunakan si teknik SFBT ini. Kita mencoba untuk mengingat minimal 1 atau 2 kejadian sebelumnya yang pernah kita jalani dan berhasil, dan apa yang kita lakukan saat itu. Kita balik ke contoh yang sebelumnya ya, biar dia nyambung nih, gimana penerapan apa yang kita bahas hari ini ke satu contoh. Tadi, tentang sidang skripsi. Ketika kita mau skripsi, kita merasa cemas, kita merasa takut tentang respon dan juga hasilnya, coba gunakan si SFBT ini. Sebelumnya kalau presentasi sama dosen ini, beliau tuh paling sukanya seperti apa ya? Aku pernah nggak ya dapat nilai yang positif? Kalaupun kita nggak pernah punya pengalaman yang positif dengan beliau, coba tanya orang lain yang mungkin pernah punya pengalaman berhasil dengan beliau. Intinya, SFBT adalah bagaimana kita mengumpulkan pengalaman-pengalaman positif untuk memberikan kita kekuatan menjalani keadaan yang sekarang. Jadi teknik SFBT ini adalah salah satu teknik yang bisa digunakan di keadaan apapun. Intinya adalah mengumpulkan pengalaman-pengalaman berhasil. Setelah beberapa contoh yang tadi digunakan, kita coba masuk lagi nih lebih jauh ke dalam diri kita sendiri. Hal-hal yang tadi sudah kita lakukan, mencoba untuk mengenali internal eksternalnya, mencoba untuk mengakui, mencoba untuk melakukan SFBT-nya, dan lain-lain, semua hal itu masuk ke dalam diri kita atau berhasil kita lakukan, tapi kita juga perlu untuk mengenali bagaimana kekuatan kita, kekuatan dalam diri kita. Potensi apa ya yang kita punya untuk bisa menguatkan ketika kita menghadapi keadaan-keadaan yang berbeda. Gimana Mbak kalau misalnya aku nggak pernah punya pengalaman berhasil sebelumnya dengan kejadian yang lagi aku hadapin sekarang? Contoh si SFBT tadi. Atau gimana kalau ternyata aku tidak punya internal control? Internal controlku sangat kecil, 10% dibandingkan si eksternal kontrolnya. Gimana cara nerapin si locus of controlnya? Atau aku sudah mengakui kalau aku nggak nyaman sama si keadaan ini, tapi tetap masih membuat aku cemas dan sulit untuk beraktivitas. Mengenali identitas kita dengan kekuatan apa yang kita punya adalah salah satu caranya. Di sini ada barcode, teman-teman kalau mau untuk di-scan, silahkan. Ini adalah salah satu panduan yang kami buat dari Animo dan juga Type to Heal, waktu itu sempat buat dan sharing buat teman-teman yang mau menggunakan. Monggo silahkan, isinya adalah file yang bisa digunakan ketika sedang menghadapi keadaan-keadaan yang mungkin tidak nyaman buat keadaan psikologis. Kita balik ke topik tentang identity ini, silahkan pilih. Jadi di dalam file yang nanti kalau teman-teman mencoba untuk scan barcode-nya, ada salah satu halaman berisi tentang kekuatan yang ada di slide ini. Coba pilih minimal 3 sampai 5 kekuatan yang ada dalam diri kamu yang mungkin tertulis di sini. Dari kekuatan inilah kamu bisa bantu untuk menghadapi keadaan yang sedang kamu laluin sekarang. Balik lagi, sejak proses yang pertama tadi, mencoba untuk mengakui, kenali internal dan juga eksternalnya seperti apa, bagaimana kamu melaluinya, lalu SFBT-nya seperti apa. Dengan mengenali ini, kamu jadi punya keyakinan, confidence-nya setidaknya terbangun. Oh ya, aku punya kok hal baik dalam diriku. Ada kok hal yang bisa aku gunakan untuk aku hadapi keadaan yang tidak pasti saat ini. Minimal 3 sampai 5. Gimana kalau misalnya aku merasa bahwa nggak ada nih, aku nggak punya nih di antara sekian banyak ini, aku nggak tahu mana yang ada dalam diriku. Tanya orang sekitar.
tanya teman, tanya sahabat, tanya kakak, tanya adik, tanya ibu, tanya ayah, tanya siapapun di sekitar kamu yang menurut kamu cukup kenal kamu, tanya mereka, minta mereka untuk melingkari 3 sampai 5, mau 10 juga boleh. Tapi lebih baik fokus ke hal-hal yang memang kamu tahu ada dalam diri kamu sendiri. Jadi coba minta mereka melingkari 3 sampai 5, mana yang kira-kira ada dalam diri kamu. Terkait dengan slide sebelumnya, maka kita perlu untuk terhubung dengan orang sekitar. Seringkali yang sebenarnya membuat kita lebih rentan terhadap ketidakpastian adalah kita merasa sendiri. Perasaan sendiri ini yang sebenarnya menjadi akar permasalahan kenapa belakangan permasalahan psikologis itu makin beragam. Karena kita makin sedikit terhubung dengan orang lain. Kita lebih banyak di gadget, kita lebih banyak di pekerjaan atau hal-hal yang kita lakukan, sehingga semakin sempit interaksi kita dengan orang sekitar. Bahkan sekalipun berinteraksi dengan hewan, berinteraksi dengan tanaman, berinteraksi dengan alam di sekitar kita, itu akan sangat bantu kita untuk bisa beradaptasi dengan ketidakpastian. Kenapa bisa berhubungan? Karena alam sebenarnya menawarkan tentang ketidakpastian. Maka kita akan lebih mudah beradaptasi dengan ketidakpastian. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya salah satu cara untuk menemukan kekuatan kita untuk menghadapi ketidakpastian adalah mencoba untuk membedakan antara loneliness dan belonging. Ada orang yang duduk di tempat yang ramai, dia ada di dalam sebuah tempat konser misalnya, dia duduk di tempat konser, tapi tetap merasakan kesepian. Tapi ada orang yang mungkin duduk sendirian, tapi hatinya hangat karena merasa dia belongs ke hal lain, dia belongs ke keluarganya, dia belongs ke teman-temannya, dia belongs ke alam di sekitarnya. Jadi yang terlihat sendiri belum tentu sendiri, yang terlihat ramai belum tentu di dalam keadaan yang tidak kesepian. Bagaimana kita menemukan itu adalah salah satu caranya dengan mencoba menemukan kekuatan di dalam diri kita sendiri. Apa yang bisa aku lakukan untuk aku bisa terkoneksi dengan sekitarku? Terkoneksi dengan alam di sekitarku, terkoneksi dengan orang-orang di sekitarku, terkoneksi dengan teman-temanku. Gimana kalau misalnya aku tinggalnya jauh dari orang-orang terdekat? Sekarang kita punya gadget, gunakan gadget untuk terkoneksi dengan orang lain. Jangan bikin si gadget ini justru kita makin merasa kesepian di tengah keramaian. Dari berbagai tahapan yang tadi sudah disampaikan, saya pengen sampaikan bahwa untuk menemukan arti di tengah ketidakpastian, itu nggak bisa terjadi di satu proses tertentu. Oke, aku akan melatih besok ini pasti berhasil. No. Ini perlu untuk dilatih terus, dan terus. Mungkin ada momennya di mana kita ngerasa, duh gagal nih, aku tetap cemas, aku tetap khawatir, aku tetap takut, aku justru makin takut menghadapi keadaan ini. It's okay, tapi setidaknya kita sudah mencoba. Kita sudah mencoba melakukan yang kita bisa lakukan. Seringkali kita pikir masalah itu baru selesai ketika kita ketemu solusinya. Padahal, masalah dianggap selesai ketika kita sudah berhasil untuk beradaptasi dengan keadaan tersebut. Itu bedanya. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau ada yang mau share, boleh banget silakan. Dari Kak Ades ya, pertanyaannya yaitu seringkali ketidakpastian memicu kecemasan. Dari sudut pandang psikologi klinis, bagaimana kita bisa membedakan antara rasa cemas yang wajar dengan yang sudah masuk ke ranah gangguan kecemasan dan perlu penanganan lebih serius. Oke. Benar banget, cemas itu sebenarnya bukan sesuatu yang harus dianggap negatif. Cemas itu bisa jadi respon manusiawi kita terhadap sebuah keadaan. Kalau kita nggak punya cemas justru aneh. Kalau menghadapi sesuatu yang tidak pasti terus kita biasa aja, itu justru jadinya aneh. Jadi kalau kita merasakan cemas, itu sangat-sangat wajar. Nah, bagaimana cara membedakannya? Coba perhatikan 3 faktor utama kita atau 3 landasan utama manusia. 4. Makan, tidur, aktivitas fisik, dan kebersihan. Jadi kalau makannya sudah terganggu,
tidurnya sudah terganggu, aktivitas fisiknya sudah terganggu, olahraga atau bekerja atau beraktivitas, dan kebersihannya sudah terganggu, maka 4 faktor ini menjadi landasan yang bisa kita gunakan untuk membedakan apakah ini masih cemas yang normal atau sudah masuk ke ranah gangguan. Karena kalau ini sudah terganggu, berarti sudah masuk ke gangguan. Apakah semuanya terganggu sudah masuk ke gangguan? Bahkan salah satu di antaranya terganggu itu sudah masuk ke ranah gangguan. Sudah masuk ke ranah permasalahan. Misalnya, kita punya masalah, kita cemas, kita jadi malas mandi deh. Makan masih oke, tidur masih oke, beraktivitas masih oke. Tapi kita jadi malas mandi, udah gangguan, udah masalah dong. Karena kebersihan dirinya sudah mulai menurun. Atau kita punya masalah, atau kita mau menghadapi sesuatu yang tidak pasti, kemudian kita mandinya masih oke, aktivitas fisiknya masih oke, makannya masih oke, tapi tidurnya jadi berantakan. Sudah masuk ke masalah. Sudah menjadi cemas yang memang masuknya ke ranah gangguan atau gangguan kecemasan. Nah, Kak, kira-kira penanganan yang lebih serius tuh seperti apa sih, Kak? Apakah kita harus cukup cerita atau harus ke profesional dan gimana? Kira-kira apa bisa ke Type to Heal atau ke Animo? Mungkin salah satu P3K-nya yang bisa dilakukan pertama adalah coba share dengan orang terdekat yang kita percaya. Itu adalah salah satu cara kita untuk tadi, terkoneksi dulu dengan orang sekitar. Karena biasanya tidak semua orang bisa langsung mengakses ke layanan profesional, atau mereka kadang masih maju mundur dulu. P3K yang pertamanya atau pertolongan pertamanya adalah mencoba untuk terkoneksi dengan orang sekitar dulu. Kalau rasanya kayak, aduh, nggak bisa nih, belum ada perubahan, silahkan hubungi layanan kesehatan mental terdekat dan termudah untuk diakses. Bisa jadi di sekitar tempat kita tidak ada, kita bisa lewat yang online. Di Type to Heal ada, di Animo ada, atau teman-teman yang mau menggunakan layanan manapun yang mungkin bisa diakses secepatnya, kayak Halodoc, Halo Dokter, dan semacamnya itu juga boleh. Setidaknya kita punya penanganan segera. Dan salah satu yang mungkin perlu teman-teman ingat adalah jangan mengecilkan masalah sendiri. Ini mah masalah kecil, mungkin nanti diketawain kali sama orang yang dengar ceritaku. Enggak ada masalah kecil. Saya coba kasih contoh ya, supaya teman-teman bisa dapat gambaran tentang bagaimana masalah psikologis itu kita tanggung. Ini kertas truk ringan banget. Bahkan bayi umur 1 bulan, 2 hari pun bisa pegang ini. Bayi umur 2 hari pun bisa pegang kertas ini. Kertas ini sangat-sangat ringan. Oke, clear, ini ringan. Ini botol air gelas minum saya, ada airnya, isinya penuh, sekitar 600 ml. Berat, pasti lebih berat dibandingkan si kertas truk ini. Oke, kebayang nggak kalau saya minta Naya buat pegang gelas ini yang isinya air 550 sampai 600 ml selama 10 detik. Dibandingkan Naya pegang ini, kertas ringan ya, sangat-sangat ringan, selama 6 jam, tapi pegangnya seperti ini. Naya pilih yang mana? Aku pilih yang berat sih, Kak. Ini ya. Karena Ini sebentar. Yap, betul. Jadi intinya kita merasa kelelahan fisik ataupun mental bukan karena bebannya besar atau kecil, tapi berapa lama kita tanggung. Jadi kita seringkali, masalah kan sepele, ngapain sih dibahas, ngapain ke psikolog. Iya, kalau ditanggungnya 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, sanggup nggak? Jadi seringkali kita mengecilkan masalah kita karena menganggap itu sepele, padahal intinya bukan seberapa berat, tapi berapa lama kita tanggungnya. Oke, semoga menjawab ya, Nay. Setiap hari kita melihat pencapaian orang lain di media sosial yang paling membuat kita meragukan jalan hidup sendiri. Bagaimana langkah konkret untuk memisahkan antara inspirasi yang sehat dengan perbandingan yang meracuni saat kita sedang scrolling agar kita bisa fokus pada progres pribadi sekecil apapun? Oke, ya nih. Ini salah satu masalah yang paling banyak dihadapi di era media sosial ya. Pertama, mostly
Bisa 75-80% yang ditampilkan di media sosial itu adalah versi baiknya. Kita jangan menganggap itu, apa ya, pencitraan atau sesuatu yang faking good, no. Tapi itu adalah sisi baiknya. Sangat jarang atau mungkin sangat sedikit orang-orang yang menampilkan sisi yang satunya lagi. Jadi kalau misalnya saya punya gelas, di sini ada motifnya, terus di sini kosong, saya pasti akan lebih sering memperlihatkan area yang ada motifnya. Bukan karena saya pengen membohongi orang lain, enggak, karena saya pengen yang dilihat adalah part di bagian sininya aja. Oke. Jadi, apa yang kita lihat di media sosial adalah apa yang orang lain inginkan untuk kita lihat. Belum tentu adalah keadaan sebenarnya. Kita perlu paham itu dulu. Jadi, ketika kita memahami bahwa ada part dalam dirinya orang lain yang tidak dia tampilkan, yang bisa menjadi mungkin pembanding atau perbandingan yang lebih positif ketika kita melihat kedua partnya. Misalnya ada orang yang selalu sampaikan kalau, oh dia tuh bisa beli tas ini, beli sepatu ini, jalan-jalan ke sana, jalan-jalan ke sini. Itu mungkin yang ditampilkan di media sosial. Tapi ada part yang kita nggak lihat. Misalnya dia mungkin dalam sebulan ketemu keluarganya cuma 2 hari, dia mungkin jadi susah berkomunikasi sama keluarganya karena waktunya habis buat kerja, atau ada juga beberapa orang yang akhirnya terlilit hutang untuk memenuhi gaya hidupnya, hal-hal yang seperti itu. Jadi part yang kita lihat adalah part yang tadi, part yang dia ingin kita lihat. Itu dulu yang kita sadarin. Yang kedua, bagaimana memisahkan antara inspirasi yang sehat dengan apa ya, sesuatu yang mungkin jadinya tidak sehat buat keadaan kita ketika scrolling adalah ketika kita sudah mulai membandingkan, ih enaknya dia kayak gini sementara aku bla bla bla. Kita perlu sangat sadar bahwa ketika kita sudah mulai membandingkan, itu bukan berarti dia tidak jadi sehat buat kita, tapi kita sudah tidak sehat dengan diri kita sendiri. Nggak peduli dia posting apa, tapi kalau kita sudah mulai membandingkan, berarti kitanya yang sudah mulai mengubah apa yang seharusnya bisa kita lihat dengan netral, menjadi sesuatu yang toksik buat diri kita. Udah kebanyakan nih. Sama, misalnya, kita makan durian deh. Kita makan durian, makan sedikit, makan 1, 2, mungkin masih oke. Tapi ketika kita makannya terus-menerus dan semakin banyak, bukan berarti si duriannya ini yang beracun, kita yang sudah tidak bisa mengendalikan bagaimana duriannya masuk ke mulut kita. Jadi ketika itu terjadi, kita yang harus cut, stop. Ketika kita merasa bahwa ini sudah masuk ke membandingkan, atau kita sudah mulai masuk ke mengecilkan diri kita sendiri, stop. Coba untuk detox sementara. Kalau kita fokus ke satu orang tertentu, coba untuk di-unfollow dulu, atau coba untuk dikurangi dulu interaksinya. Tapi kalau kita memang sudah jadinya berusaha untuk membandingkan dengan semua orang, lebih baik untuk tidak menggunakan media sosial di waktu tertentu. Misalnya dalam sehari, oke aku punya waktu dengan media sosial sejam atau 2 jam, 15 menit, 20 menit, terserah kalian seberapapun. Atau ada yang menggunakan detox dengan seminggu tanpa media sosial, atau 3 hari tanpa media sosial. Jadi, kita yang harus memutusnya. Bukan menunggu orang lain atau hal-hal tertentu terjadi kemudian akhirnya kita jadi sadar, no. Karena kalau sudah mulai merasa membandingkan, biasanya itu datang dari dalam diri kita sendiri. Gimana cara kita menghadapi orang yang punya NPD? Susah banget dibilangin soalnya. Oke. NPD ini cukup ramai ya, karena ya memang melelahkan untuk ada di sekitar orang yang NPD. Karena seringkali pada kebanyakan kasus orang-orang dengan NPD itu belum mampu untuk menyadari bahwa dia punya NPD. Itu yang jadi permasalahannya. Kalau orang-orang dengan gangguan lainnya biasanya punya apa ya, cukup mudah untuk absorb bahwa oke, aku punya masalah. Tapi seseorang dengan NPD biasanya lebih sulit buat menerima hal tersebut.
Kalaupun sudah menerima, akan ada naik turunnya. Jadi, kenapa saya perlu jelasin ini? Supaya kita juga tahu bahwa di dalam dirinya dia, kesadaran tentang keadaan dirinya pun belum tentu sebaik itu. Beda ya, jadi jangan dibandingkan dengan, tapi aku punya teman yang bipolar, aku punya teman yang OCD, mereka oke-oke aja. Aku punya teman yang BPD, sesama gangguan kepribadian nih. Oke, sesama gangguan kepribadian nih, tapi dia masih oke tuh buat ditemenin. Iya, karena NPD adalah salah satu case yang paling khas dengan penerimaan dirinya. Yang kedua, kalaupun kita tahu bahwa dia punya NPD, coba untuk anjurkan, punya gejala-gejala NPD ya, coba untuk anjurkan ke layanan kesehatan mental. Karena bisa jadi dia punya gejalanya tapi belum terdiagnosa. Jadi jangan kita nih yang mendiagnosa. Dia mungkin punya gejalanya tapi belum sampai ke level diagnosa. Pada banyak kasus, orang sekitar mengira si X nih NPD. Ketika datang ke layanan kesehatan mental, dilakukan asesmen, ternyata dia bukan gangguan NPD, tapi dia mengalami gejala gangguannya. Untuk menerapkan diagnosa itu misalnya butuh 5 yang harus ditegakkan. Dia baru punya 3 di antaranya. Jadi dia bukan punya gangguan NPD, tapi dia punya gejala gangguan NPD. Apa bedanya? Kalau dia padahal masih di level gejala gangguan, terus dia udah merasa bahwa, oh gue tuh punya NPD, akan makin memperlakukan dirinya sendiri dengan NPD, dan pasti akan berdampak negatif ke sekitar. Jadi saya lebih menganjurkan untuk dia diajak atau disarankan ke layanan kesehatan mental terdekat. Online ataupun offline udah bisa asesmen kok sekarang, buat cek apakah dia beneran NPD atau enggak. Yang ketiga, melanjutkan pertanyaan dari Kak Ika yang tadi, apakah harus dijauhin? Menurut saya, ini bukan dijauhin atau ditemenin, tapi dibatasi. Kalau misalnya kita merasa oke, mood-nya dia udah kurang oke nih, oke, ambil jarak. Set boundaries. Tapi bukan berarti kita nggak mau temenan sama dia selamanya, no. Kita perlu sangat-sangat sadar dengan apa yang kita sedang hadapi. Ketika dia mood-nya lagi kurang oke, dia lagi, karena mood mereka biasanya naik turun ya. Nggak mungkin mereka ada di mood yang sangat-sangat negatif terus-menerus. Ketika mood-nya sangat-sangat tidak oke, lebih baik kita jaga jarak. Dan kita perlu speak up dengan itu. Duh, kayaknya kamu lagi kurang oke nih mood-nya. Oke, kalau gitu kamu ambil waktu dulu dengan diri kamu, aku ambil waktu dengan diriku. Supaya dia tahu bahwa kamu punya boundaries. Dan yang keempat, kalaupun kamu merasa bahwa kamunya yang lagi nggak oke, mood kamu lagi kurang oke buat menghadapi orang seperti dia, sekalipun dia lagi dalam keadaan yang cukup oke, nggak apa-apa kok buat kamu set boundaries juga. Sorry ya, aku misalnya lagi banyak banget kerjaan nih, lagi nggak bisa buat ngobrol. Semoga nanti kalau moodku udah lumayan oke, kita ngobrol lagi ya. Jadi kamu set boundaries bukan cuma saat dia oke atau nggak oke, tapi juga saat keadaan emosi kamu lagi cukup stabil ataupun tidak. Semoga bermanfaat ya, Kak Ika.